بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan kembali insyaallah taala pada pertemuan keempat ini dari kitab Mukhtasar Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Pada pertemuan lalu kita sudah memasuki Kitabul Iman dan sudah kita baca beberapa ayat, kemudian athar dari Umar ibn Abdul Aziz, kemudian juga perkataan, kemudian juga apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam ayat. Lalu kemudian kita lanjutkan, wa qala Mu'adz ijlis bina nu'min sa'atan. Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu anhu, tentunya ini seorang sahabat, mengatakan ijlis bina nu'min sa'atan, ya, mari kita duduk bersama untuk memperkuat keimanan kita saat ini. Itu maksudnya, bukan artinya ijlis bina nu'min sa'ah, mari kita duduk untuk beriman saat ini. Kan, tapi maksudnya adalah mari kita duduk bersama, maksudnya membuat majlis ilmu, halaqah zikir, ya, untuk menguatkan keimanan kita di saat-saat ini. Karena terkadang manusia sering lupa atau lalai, apalagi dalam kesendirian menghadapi segala hal ikhwal di dunia ini, itu akan mudah terjerumus oleh godaan, baik itu godaan dari syaitan ataupun dari dunia. Oleh karena itu dibutuhkan untuk saling mengingatkan di dalam majlis, saling mengulang kembali ayat-ayat yang pernah didapatkan, hadis-hadis Nabi SAW yang pernah didengarkan, agar memperkuat kembali keimanan. Ya, itu demikian. Ya, seperti dalam majlis demikian ini, itu bagian dari cara menguatkan iman. Oleh karena itu penting sekali kita untuk menghadiri majlis ilmu, majlis yang di dalamnya dibahas tentang ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar semakin bertambah imannya, semakin kuat keimanannya. Lalu kemudian waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-yaqinu al-imanu kulluhu.
Lalu yang berikutnya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, al-yaqinu al-imanu kulluhu. Keyakinan itu adalah iman secara keseluruhan. Maksudnya keimanan yang sempurna, ya, keimanan yang sempurna semuanya itu adalah keyakinan. Artinya keyakinan yang sangat kuat. Jadi kalau keimanan seseorang itu sempurna, ya, kalau keimanan seorang semua, maka itu adalah sebuah keyakinan yang ada dalam dirinya, keyakinan pendirian yang kuat. Sehingga beliau mengatakan al-yaqinu al-imanu kulluh. Kemudian qala Ibnu Umar wa qala Ibnu Umar, ini juga seorang sahabat, Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, la yablughu al-'abdu haqiqatan taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri. La yablughu al-'abdu haqiqatan taqwa hatta yada'a ma haka fi sadri. Abdullah bin Umar mengatakan, tidaklah seorang hamba akan sampai kepada hakikat takwa, ya, sampai kepada tingkatan ketakwaan yang sesungguhnya, sehingga dia meninggalkan apa yang terlintas di dalam hatinya, di dalam dadanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hakikat takwa itu hendaknya seseorang itu berhati-hati atau memiliki sifat wara. Ya, wara itu perhatikan, ya, sehingga dia bisa berhati-hati jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak akhiratnya. Itu wara. Kata beliau, hakikat takwa itu adalah engkau memiliki sifat wara, berhati-hati dari apa yang terlintas di dalam dadamu, di dalam hatimu, dan menjadi keraguan. Ya, jangan sampai ada muncul keraguan, jangan sampai ada muncul, ya, kebimbangan terkait dengan keyakinan atau keimanan yang wajib diimani, dan juga terlintas untuk melakukan perbuatan yang dilarang, ya, seperti suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, dan menyematkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah ketika dia melakukan hal-hal, mendapati hal-hal yang mungkin kurang mengenakan berupa ketetapan Allah ataupun takdir, lalu terlintas dalam dirinya, maka jangan sampai kemudian diikuti. Ya, maka tinggalkan apa yang terlintas dalam hati dari keburukan. Ya. Oleh karena itu sifat yang seperti ini, kehati-hatian, ya, tidak lain itu adalah bagian dari keimanan, sehingga dia bisa mencapai kepada derajat takwa yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya waqala Mujahid, ya, waqala Mujahid pun mengatakan,
Mujahid ini adalah seorang tabi'in, murid dari sahabat yang terkait dengan masalah menafsirkan Al-Quran. Beliau ada termasuk antara ulama yang terkenal. Wa qala Mujahid syara'a lakum, yang telah disyariatkan atas kalian, kepada kalian, ay awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Maksudnya dalam ayat ini syara'a lakum maknanya adalah telah kami wasiatkan kepadamu wahai Muhammad, ya, wa iyyahu, dan kepadanya, dinan wahidan, agar berpegang teguh kepada satu agama. Tentunya satu agama di sini adalah maksudnya agama keimanan, mengimani Allah Jalla Jalaluhu dan apa yang diwajibkan untuk diimani. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu syir'atan wa minhaja, syir'atan wa minhaja, ya, syariat-syariat dan manhaj. Jadi di sini ada disyariatkan dengan syariat yang berbeda-beda di antara umat, tergantung para rasulnya masing-masing. Wa minhaja, katakan ini sabilan wa sunnah, ya, syir'atan wa minhaja, sabilan wa sunnah. Sabilan itu jalan, wa sunnah adalah sunnah yang harus diikuti. Kemudian selanjutnya, ya, du'aukum imanukum, du'aukum imanukum. Ini kelanjutan daripada ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menurut yang meneliti terkait dengan masalah ini, walaupun ada sebagian yang menyebutkan sebagai bab du'aukum imanukum, tetapi ini adalah kekeliruan sebagaimana diungkapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, annahu yaqa'u fi katsirin min an-nusakh huna babun wa annahu walad fahish. Bahwa terjadi kesalahan dari kebanyakan nuskhah, cetakan-cetakan Sahih Bukhari yang menambahkan kata bab sebelum doa hukum. Ini adalah termasuk kesalahan. Yang benar adalah tidak disebutkan bab, sehingga doa hukum itu termasuk bagian dari kelanjutan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu sabilan wa sunnatan wa du'aukum imanukum. Begitu. Wa du'aukum, doa kalian adalah itu keimanan kalian. Ini menunjukkan bagian dari keimanan itu amalan berupa doa. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Wa ma'na ad-du'a fil lugha al-iman. Laula du'a'ukum di sini maknanya adalah ad-du'a secara bahasa al-iman. Ini apa yang disebutkan di dalam ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya, ya, Ali bin Umar qala, Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala, maksudnya Abdullah bin Umar,
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa sawmi ramadhana. Ya, wa sawmi ramadhana. Rasulullah SAW dalam hadis ini beliau bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan salat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Itu demikian. Ini adalah merupakan kaidah dasar di dalam Islam, bahkan dikatakan sebagai fondasi. Ya, disebutkan di sini yang pertama syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu di sini mencakup keimanan. Ya, mencakup keimanan. Karena orang yang bersaksi itulah melazimkan itu harus, ketika ingin persaksiannya adalah persaksian yang diterima, maka harus muncul dari keimanan. Ya, muncul dari keimanan. Sehingga disebutkan di sini. Di sisi yang lain ini disebutkan hadis ini secara menyendiri dalam riwayat Abdullah bin Umar. Ya. Ketika disebutkan menyendiri, kaidah kaitannya dengan makna Islam dan iman. Idza ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila disebutkan secara bersamaan, maka maknanya sendiri-sendiri. Islam ya Islam, maksudnya Islam bermakna amalan-amalan zahir seperti dalam rukun Islam. Ya. Kalau iman berarti seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril, yaitu an-tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan seterusnya. Nah, ini kaitannya dengan makna iman jika disebutkan bersamaan. Maknanya adalah sendiri-sendiri. Iman itu seperti yang dijelaskan tadi, Islam juga sebagai amalan zahir. Islam amalan zahir, iman itu amalan batin. Wa idza iftaraqa ijtama. Apabila disebutkan sendiri Islam dalam hadis sendiri, iman di dalam yang lain, maka maknanya ijtama, maknanya sama. Islam ya iman, iman ya Islam. Oleh karena itu hadis ini disebutkan sendiri, maknanya adalah terkandung dalamnya keimanan. Walaupun yang disebutkan adalah kebanyakannya amalan-amalan zahir.
Itu demikian. Karena iman tidak hanya sebatas amalan hati. Ya, iman tidak hanya sebatas amalan hati. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya bab umurul iman. Ya, bab umur al-iman. Bab tentang perkara-perkara keimanan. Wa qaulillahi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dalam ayat yang lain, qad aflahal mu'minun, al-ayat. Dalam bab umurul iman ini diawali dengan menyebutkan, ya, ada di situ amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan zahir. Di mana beliau mendatangkan ayat yang ayat ini adalah salah satu dalil tentang rukun iman dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Ya. Tidaklah kebaikan itu terbatas kepada kalian mengarahkan wajah kalian ke timur dan ke barat. Ya, jadi ini di sini ayat ini menunjukkan bahwasanya kebaikan itu tidak hanya khusus kaitannya dengan menghadapkan wajah dalam rangka untuk sholat, berdoa dan seterusnya, ya, ke arah timur atau ke arah barat. Jadi tidak hanya sebatas kepada mengarah wajahnya ke apakah ke Baitul Maqdis atau ke Makkah, Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Ya. Sehingga tidak hanya terbatas itu saja. Ketika seseorang ketika diperintahkan untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, karena di sana ada hal-hal yang kemudian menjadikan berat bagi Nabi, khawatiran akan diejek oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Karena itu kemudian Allah mengatakan di sini, bukanlah kebaikan itu terbatas hanya menghadapkan kepada timur dan barat. Walakin al-birra, akan tapi kebaikan itu adalah, ya, terkait dengan keimanan. Itu yang paling utama, yaitu man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Yang pertama dimasukkan kategori seorang itu dianggap melakukan kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi dan rasul. Ini
5 rukun iman yang ada dalam ayat ini, sedangkan rukun terakhir disebutkan dalam ayat yang terpisah. Ya. Jadi beriman kepada Allah, hari akhir, kepada para malaikat, kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi dan rasul. Itu amalan-amalan batin terkait dengan keimanan, itulah kebaikan. Ditambah amalan-amalan zahir seperti wa atal mala ala hubbi dzawil qurba, ya, wa atal mala ala hubbihi, dan mendatangkan wa atal mala ala hubbi. Artinya apa? Dia memberikan harta untuk fi sabilillah, walaupun dia membutuhkan harta tersebut, walaupun dia mencintai harta tersebut, ya, tapi karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, dia tetap berikan. Ya. Kebutuhan terhadap harta, tidak ada manusia yang tidak butuh kepada harta. Ketika dia memiliki harta, walaupun dia butuh, tapi di sana ada yang lebih membutuhkan, maka dia bisa membantu. Nah, ini termasuk kategori wa atal mala ala hubbi, atau ya, sebenarnya dia hartanya banyak tapi bakhil sehingga sangat mencintai harta. Nah, ketika dia mengeluarkan hartanya untuk fi sabilillah, walaupun dia sangat cinta karena bakhil tadi, walaupun ya dia sudah tidak membutuhkan lagi, tapi karena kecintaannya tersebut menjadikan dia tidak mau mengeluarkan. Nah, ketika dia mau mengeluarkan dalam keadaan yang seperti itu, maka ini kebaikan yang sangat besar. Lalu berikutnya amalan yang disebutkan di sini adalah kepada siapa harta itu ditunaikan. Yang pertama, dzawil qurba. Ya, dzawil qurba wal yatama. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat, di mana mereka berbuat ithar. Ithar itu lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, walaupun dirinya membutuhkan. Ya. Walaupun dirinya membutuhkan, sebagaimana itu terjadi di zaman ketika sahabat-sahabat Nabi berhijrah ke Madinah. Orang-orang Ansar, bagaimana mereka membantu orang-orang Muhajirin, walaupun mereka sendiri membutuhkan. Itu demikian. Dzawil qurba yang pertama adalah kerabatnya. Ya. Jadi memberikan harta yang dia cintai untuk kerabatnya yang terdekat ataupun yang jauh. Yang berikutnya wal yatama, dan orang-orang atau anak-anak yatim. Ya. Kemudian wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Anak-anak yatim di sini maksudnya anak-anak yatim yang tentunya membutuhkan. Karena ada anak-anak yatim yang mereka itu dari kalangan atau orang tuanya meninggalkan harta yang banyak. Wabila sabili, kemudian ibnu sabil. Ibnu sabil itu maksudnya dalam mereka-mereka yang berada dalam perjalanan dan kemudian kehabisan bekal, tidak bisa kembali ke kampungnya. Wasailina wa fir riqab, dan juga orang-orang yang mereka itu meminta-minta.
maka secara hukum diharamkan kalau dia sudah memiliki harta. Nabi SAW tidak pernah la yaruddu sa'ilan sa'alahu. Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta padanya. Wa fir riqab, dan orang yang ada dalam, ya, di sini maksudnya wa fir riqab maksudnya dalam kepemilikan orang lain, ya, seperti budak, para budak laki-laki ataupun perempuan. Termasuk dalam hal ini mereka-mereka yang disandra. Nah, ini terkait dengan apa? Memberikan harta yang dia cintai, yang dia, ya, miliki, kepada yang pertama kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta-minta, kepada budak, ya, dalam keadaan di mana dia sedang memerdekakan dirinya, atau budak kemudian dia dibeli lalu dibebaskan, itu demikian. Amalan berikutnya wa aqamas salata. Selain dia bersedekah tadi berupa apa yang telah disebutkan, juga mendirikan salat. Mendirikan salat, wa ataz zakata, dan juga membayar zakat, ya, wa ataz zakata. Kemudian berikutnya wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, lalu mereka menunaikan janji mereka apabila berjanji. Ya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini juga termasuk bagian dari keimanan. Ya, karena orang yang melanggar janji salah satu dari tanda munafik. Ya, di mana di dalam hadis disebutkan ayatul munafiki thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumila khana wa idza wa'ada akhlafa. Maka sebaliknya orang yang beriman itu tidak menyelisih janjinya, dia akan menunaikan janjinya. Al-mufun bi ahdihim idza ahadu. Itu sifatnya orang yang beriman. Ini semua menyebutkan, ya, tentang keimanan, perkara-perkara yang dilakukan yang masih ada hubungannya dengan keimanan. Kemudian wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si. Ya, kemudian orang-orang yang bersabar dalam keadaan fil ba'sa' wad dharra', dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesempitan, ya, maka ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi yang melakukan amalan batin dan amalan zahir, batin berupa keimanan terhadap apa yang wajib diimani, kemudian amalan zahir berupa apa yang telah dicontohkan tadi, dari mulai membantu orang lain,
kemudian membayar zakat, mendirikan salat, bayar zakat, lalu menunaikan janjinya, bersabar terhadap apa yang menimpa, entah itu berupa musibah atau rintangan dan seterusnya, ya, maka dikatakan ulaika alladzina shadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang jujur, wa ulaika humul muttaqun. Ya, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang apa itu keimanan, bahwa iman itu tidak hanya terbatas kepada hal-hal yang merupakan amalan batin, tidak pula hanya hal-hal yang berhubungan dengan amalan zahir, tapi juga kedua-duanya, amalan batin, hablum minallah, hubungan kepada Allah, ya, yang sifatnya batin, dan juga hubungan amalan zahir, ya, yang berhubungan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kepada sesama manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah ayat Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Al-ayat. Jadi kalau kita jauh panjang, yang menyebutkan di dalamnya juga terkait dengan amalan-amalan batin dan amalan-amalan zahir. Ya, orang-orang yang beriman itu akan beruntung. Lalu kemudian menyebutkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala, dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, ya, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, keimanan itu ada 60 lebih cabang, 60 sekian. Bid'un itu hitungan antara 3 sampai 9. Ya, sehingga seolah-olah kita mengatakan bid'un wa sittun, ini antara 63 sampai 69 cabang keimanan. Ya, wal haya'u syu'batun minal iman. Dalam lafaz yang lain, ya, disebutkan yang tertinggi a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Cabang keimanan yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang terendah adalah imatatul adza 'anil tariq, menyingkirkan rintangan dari jalan. Ini juga termasuk bagian dari keimanan. Yang mana menyebutkan dalam hadis ini, yang pertama ucapan la ilaha illallah, berarti ucapan termasuk bagian dari amal perbuatan. Kemudian imatatul adza 'anil tariq, itu juga bagian dari amal perbuatan, amal zahir. Lalu disebutkan wal haya'u syu'batun minal iman, sifat malu itu termasuk cabang keimanan, dan haya itu adalah bagian dari amalan hati. Sifat malu, haya itu apa? Bagian dari amalan hati. Ini adalah keimanan.
di mana sebagian ulama ada yang menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan itu ditulis satu persatu, sehingga kemudian mereka membagi, ada amalan-amalan hati, ada juga amalan-amalan anggota badan, ada juga ucapan lisan. Jadi dari cabang-cabang keimanan tadi yang disebutkan 60 cabang lebih, ya, itu terbagi menjadi pertama a'malul qulub, amalan-amalan hati. Yang kedua a'malul jawari, amalan-amalan anggota badan. Yang ketiga aqwalul lisan, ucapan lisan. Dari 60 cabang lebih tadi para ulama membagi, ya, merinci satu persatu. Dari rincian tadi dibagi kepada kelompok-kelompok amalan hati atau a'malul qulub, ya, disebutkan sekian. Lalu kelompok berikutnya ada a'malul jawari, amalan-amalan anggota badan. Ya, yang ketiga adalah apa? Aqwalul lisan. Aqwalul lisan artinya ucapan lisan. Ya. Kalau disebutkan dalam hadis ini, Nabi tidak menentukan amalan apa saja. Ya. Walaupun Nabi SAW mengisyaratkan ada jumlah tertentu, tapi Nabi tidak menentukan apa saja amalan itu kecuali yang disebutkan. Ya. Itu sama seperti sabda Nabi yang lain tentang nama Allah, illa lillahi tis'atan wa tis'ina asman man akhsaha dakhala jannah. Bahwa Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitung-hitung, dia akan masuk surga. Menghitungnya di sini maksudnya ya, dia satu persatu mengetahui apa saja nama Allah, termasuk menghafal dia, kemudian memahami maknanya, lalu berusaha menerapkan kandungan yang terdapat di dalamnya dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi lebih tidak menjelaskan apa saja nama-nama itu, ya, apa saja nama-nama tersebut. Sama seperti tadi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya cabang keimanan ada 60 lebih cabang, tapi Nabi tidak menjelaskan satu persatu. Dan para ulama kemudian berijtihad, ya, berijtihad menyebutkan nama-nama tersebut, lalu mengelompokkan 3 kelompok tadi. Sama juga terkait dengan nama-nama Allah, sehingga terjadi ada sedikit perselisihan antara ulama ini dengan nama yang lain terkait dengan nama di antara nama-nama Allah. Karena tadi Nabi tidak menjelaskan satu persatu tentang nama di antara nama-nama Allah yang disebutkan dalam hadis ini 99 nama. Dan tentunya masing-masing melakukan hal tersebut tadi, cabang-cabang keimanan tadi, setiap amalan harus diiringi dengan keikhlasan dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Demikian. Di dalam hadis ini, di samping menjelaskan cabang-cabang keimanan, yang mana cabang-cabang keimanan itu tidak hanya terbatas pada amalan hati, tapi juga ada amalan anggota badan dan juga ada ucapan lisan. Di sana juga menjelaskan dalam hadis ini bahwa Nabi menganjurkan
atau mendorong kita agar memiliki sifat malu. Ya, karena Nabi menyebutkan bahwa al-haya'u syu'batun minal iman. Ini menunjukkan adanya penekanan kepada kita agar kita harus memiliki sifat ini. Ya, karena sifat malu ini akan menjadi apa? Menjadikan seseorang berhati-hati dalam ucapannya, dalam perbuatannya, ya, atau perkara-perkara yang hubungannya dengan apa yang dia dengarkan, apa yang dia lihat. Ya, maka apa? Dia berhati-hati ketika apa? Memiliki sifat malu. Tapi tentunya di sini harus dibedakan malu yang terpuji dan malu yang tercela. Karena di sana ada malu yang terpuji, ada juga malu yang tercela. Bagaimana malu yang tercela? Ya, malu yang tercela itu yang menghalangi seseorang untuk belajar ilmu syar'i. Malu yang tercela itu yang menghalangi seseorang itu melakukan kebaikan. Ya, melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, menghalangi melakukan apa yang Allah perintahkan. Sedangkan sifat malu yang terpuji adalah ya, maksudnya di sini malu yang menghalangimu, menghalangi kita ya dari menyelisihi syariat Allah. Jadi kalau menyelisihi syariat Allah dia merasa malu, ya, maka ini adalah malu yang terpuji. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, idza lam tastahi fasda ma syi'ta. Jika engkau tidak memiliki sifat malu, maka lakukan semau apa yang kamu inginkan. Ya, ini menunjukkan bahwa sifat malu itu dapat menjaga dirinya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga Nabi SAW pernah bersabda, al-haya'u khairun kulluhu, atau al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu itu adalah semuanya kebaikan. Tentunya di sini maksudnya sifat malu yang mendorong dia menghalangi melakukan apa-apa yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada ya, hadis yang terakhir kita baca, imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batu minal iman. Demikian kita cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.